Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Opa, dan Oma yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita dipertemukan kembali dalam persekutuan lansia hari ini tanggal 26 Maret 2022. Tema kita hari ini, aman di masa tua, dengan pembicara Bapak Pendeta Gunawan Saputra dari GKI Pakistan. Pemandu pujian kita Ibu Lia Aritona, pengisi pujian Ibu Sukarni, pembaca Mazmur Ibu Mirna. Terambil dari Mazmur 34 ayat 12 sampai 23. Anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan fasik, dan siapakah yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung kepadanya tidak akan menanggung hukumannya. Demikianlah firman Tuhan, dan kita akan menyanyikan. Mari kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 388 ayat 1 dan 2 di rumah masing-masing. Shalom, Opa Oma, GKI Kosambi Baru.
Kita sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita membaca Alkitab, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami masih dapat mengikuti persekutuan lansia meskipun masih dilaksanakan secara online. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan hadir menyertai setiap kami yang akan mendengarkan firman, sehingga kami dapat mengerti dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan juga menyertai hamba-Mu yang akan menyampaikannya, sehingga segala perkataan yang keluar dari mulutnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Opa Oma, kita akan membaca dari Mazmur pasal 4. Mazmur pasal 4 saya bacakan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Demikian firman Tuhan. Opa Oma, ada satu cerita ilustrasi yang menceritakan tentang seorang ibu yang punya dua orang anak. Anaknya yang satu punya usaha ojek payung. Ojek payung, Opa Oma tahu ya, suka ada di halte atau di terminal waktu musim hujan, menawarkan payung untuk orang-orang yang berlalu lalang. Lalu anaknya yang satu punya usaha jualan es keliling. Nah, sebetulnya kan baik ya, dua-dua anaknya punya usaha. Tapi si ibu ini selalu berkeluh kesah karena selama musim hujan, anaknya yang punya usaha jualan es kan dagangannya jadi kurang laku. Sementara selama musim panas, anaknya yang usaha ojek payung juga jadi sepi orderan ya. Karena itu si ibu ini jadi berkeluh kesah sepanjang tahun, setiap musim hujan, setiap musim panas, dia berkeluh kesah terus. Lalu kira-kira apa solusi buat si ibu ini? Sebetulnya sih solusinya sederhana meskipun juga tidak gampang ya. Solusinya yaitu dengan mengubah cara berpikirnya, mengubah pola pikirnya, mengubah dari negatif jadi positif. Si ibu ini harus punya pikiran yang positif. Karena kalau mau dipikir-pikir kan banyak hal yang bisa disyukuri ya. Kedua anaknya punya pekerjaan, kedua anaknya punya usaha. Kalau kadang rame kadang sepi, rasanya semua usaha ya seperti itu ya. Semua orang yang dagang pasti tahu kalau tidak selalu dagangannya itu habis terjual. Kadang sepi pembeli dan tersisa banyak. Semua pasti tahu. Jadi kalau si anaknya itu ya kadang sepi orderan, sebetulnya itu bukan masalah. Selama dia punya pekerjaan, selama kebutuhan hidupnya dapat tercukupi, maka semuanya sebetulnya baik-baik saja. Ya. Bisa disyukuri sepanjang tahun. Ketika musim hujan, dia bisa bersyukur untuk anaknya yang punya usaha ojek payung. Setiap musim panas, dia bisa bersyukur untuk anaknya yang punya usaha jualan es keliling. Ya. Itu kalau cara pikirnya positif. Tapi kalau cara pikirnya negatif, ya selalu begitu akhirnya. Berkeluh kesah.
tidak bisa bersyukur. Jadi sebetulnya nggak ada masalah. Masalahnya cuma satu, cara pikirnya yang negatif. Itu yang membuat selalu berkeluh kesah. Kadang-kadang lansia juga suka tuh berkeluh kesah. Ya, saya sih yakin kalau di Kosambi Baru lansianya selalu bersyukur ya. Tapi ada tuh lansia yang suka berkeluh kesah, merasa tidak aman karena ya namanya lansia pasti kondisi fisik juga sudah semakin menurun, tidak bisa disamakan lagi seperti pada waktu muda dulu. Di Pakis Raya dulu ada lansia-lansia yang tinggal sendiri. Kalau musim hujan, suka menceritakan ketakutannya ke saya. Saya takut nih Pak, kalau musim hujan gini, takutnya kepeleset. Barangkali rumah ada yang bocor, atau barangkali ada becek ya. Kan lansia juga refleksnya udah kurang. Jadi takut kepeleset. Kalau anak muda sih kepeleset ya bangun lagi. Tapi kalau lansia kepeleset kan urusannya bisa jadi panjang. Merasa tidak aman. Tapi ketika anaknya ngajak orang tuanya yang lansia itu untuk tinggal bersama-sama mereka, ya mestinya kan bersyukur ya. Tapi ada juga yang berkeluh kesah. Karena kalau tinggal sama anaknya jadi nggak bebas, merasa tidak nyaman, merasa anaknya selalu mengatur-atur, selalu mengawasi apa yang dimakan, ya, mengatur-ngatur kapan harus istirahat, harus tidur. Apalagi selama pandemi sekarang nih, udah 2 tahunan ya kita pandemi. Mau keluar nggak boleh, mau ketemu teman nggak boleh, mau ke gereja nggak boleh. Lansia kadang-kadang berkeluh kesah, sendiri merasa nggak aman, tinggal bersama keluarga merasa nggak nyaman. Seolah-olah hidupnya jadi terpenjara. Benarkah para lansia itu terpenjara? Daud dalam Mazmur 4 secara tidak langsung menceritakan tentang masalahnya yang banyak. Walaupun tidak disebutkan ya satu-satu apa aja masalahnya. Tapi kalau kita baca di ayat yang kedua, di situ dituliskan, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Kalau Daud sampai berseru minta belas kasihan Tuhan, Daud minta diberi kelegaan karena kesesakan hidupnya, ini kan berarti Daud menghadapi banyak masalah. Ya, dia punya banyak masalah. Walaupun dia seorang raja, ya namanya manusia hidup ada aja masalahnya ya. Tapi meskipun demikian, meskipun Daud punya banyak masalah sampai dia berseru meminta belas kasihan Tuhan, tapi Daud tetap tidur nyenyak loh. Ya. Kita bisa lihat di ayatnya yang ke-9. Dengan tenteram, aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Itu Daud punya banyak masalah, tapi dia tetap bisa tidur tenang. Banyak opa-oma yang lagi ada masalah, berkeluh kesah, nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur, besoknya jadi sakit kepala, tekanan darahnya jadi naik. Ya. Tapi Daud tidak seperti itu. Masalah yang dihadapinya tidak sampai membebani pikirannya. Kenapa? Karena Daud tahu kalau Tuhan sayang kepadanya. Ayat yang keempat, Daud bersaksi bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Jadi Daud tahu kalau Tuhan mengasihinya. Tuhan juga yang telah memberinya sukacita yang lebih banyak daripada sukacita yang bisa diberikan oleh semua orang lain. Jadi Daud merasakan betul tuh penyertaan dan pertolongan Tuhan. Tuhan yang telah memberinya sukacita, Tuhan yang selalu mendengarkan seruan doanya.
Karena itu dengan kasih Tuhan yang seperti itu, walaupun Daud punya masalah, dia tetap bisa tidur tenang. Karena Daud tahu ia ada dalam keadaan yang aman di dalam perlindungan Tuhan. Nah, Opa Oma, Tuhan juga sayang pada kita. Tuhan juga sayang pada Opa Oma semua. Tuhan juga telah memberi kita sukacita lebih daripada yang bisa manusia berikan. Ya, Opa Oma bisa melihat ke belakang lah, ke perjalanan hidup dari dulu sampai sekarang. Berapa banyak sukacita yang sudah Tuhan berikan. Banyak sekali. Tuhan sudah terbukti menolong dan melindungi kita semua. Sehingga kita ada pada saat ini. Sejak Opa Oma muda sampai sekarang ada di masa tua. Opa Oma selalu aman di dalam perlindungan Tuhan. Terus kenapa saya masih menghadapi masalah, masih menghadapi persoalan? Ya masalah sih pasti ada. Tetapi kan Tuhan juga selalu menolong. Tuhan selalu memberikan perlindungan. COVID sekarang ya masalah. Tapi kan Tuhan memberi perlindungan. Bagaimana caranya? Dengan menempatkan Opa Oma di tengah-tengah keluarga yang mengasihi, yang memperhatikan, yang selalu menjaga dan melindungi. Kalau keluarga melarang Opa Oma untuk keluar, untuk ketemu orang, yaitu karena mereka mau menjaga, mau melindungi. Dan keluarga ini yang ditempatkan Tuhan sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Ya. Jadi jangan dilihat seolah-olah Opa Oma ada di dalam penjara. Tapi lihatlah tadi mengubah pola pikir ya jadi positif. Lihatlah bahwa Opa Oma sedang ada di dalam benteng. Benteng perlindungan. Kalau ada musuh menyerang, ketika ada bahaya mengancam, maka orang kan akan masuk ke benteng, akan berlindung di dalamnya. Pada saat itu, yang nggak punya kebebasan juga untuk keluar, karena di luar sedang ada ancaman. Tapi mereka yang ada di dalam benteng tidak berkeluh kesah. Mereka bersyukur. Mereka tidak bebas, tetapi mereka merasakan ketenangan. Karena tahu mereka aman, terlindung di dalam benteng. Jadi kalau misalnya Opa Oma ada yang merasa nggak aman, ya berkeluh kesah karena merasa dilarang-larang, nggak boleh ke sini, nggak boleh ke sana, tidak punya kebebasan. Cobalah lihat dengan cara pandang yang baru, dengan cara pandang yang positif, bahwa semua itu terjadi, ya, keluarga melakukan itu, ya untuk melindungi Opa Oma. Tuhan yang mengutus mereka untuk menjaga sehingga Opa Oma senantiasa aman di masa tua. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk berkat dan anugerah-Mu, untuk perlindungan yang Tuhan berikan kepada Opa Oma. Engkau memberi mereka semua kesehatan, Engkau menempatkan Opa Oma di tengah keluarga, di tengah sahabat, di tengah gereja yang senantiasa mengasihi dan memperhatikan mereka. Kiranya Tuhan berkenan memberikan Opa Oma semua dengan hikmat yang dari Tuhan. Dengan kesabaran di dalam menjalani hari-hari, khususnya di masa sekarang ini. Tuhan menganugerahi mereka kesehatan dan sukacita, sehingga Opa Oma dapat menjadikan kehidupan mereka, pengalaman mereka bersama Tuhan, menjadi kesaksian bagi semua orang di sekitarnya. Kami berdoa untuk keluarga Opa Oma, keluarga kami semua ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga boleh melimpahkan mereka dengan berkat-berkat, melimpahi mereka juga dengan kasih dan kesabaran, supaya keluarga Opa Oma senantiasa dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjaga agar Opa Oma senantiasa ada dalam keadaan yang aman. Kami berdoa juga untuk gereja Tuhan GKI Kosambi Baru, untuk Pendeta Henry, untuk para penatua, semua para pelayan, hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan juga senantiasa menyertai mereka, memperlengkapi, sehingga setiap pelayanan yang dilakukan
oleh GKI Kosambi Baru dapat menjadi berkat bagi jemaat, simpatisan, dan juga bagi masyarakat di sekitarnya. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Opa Oma, Bapak Ibu yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini di Persekutuan Lansia GKI Kosambi Baru, saya akan menyanyikan satu lagu dengan judul Sampai Masa Tua. 2 bait. Sampai masa tua, sampai rambutku memutih, Tuhanku menopang dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia, ceria penuh. Hatiku tenang, imanku pun teguh. Hatiku tenang, imanku pun teguh. Harapanku bertumbuh dan kasih pun penuh. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Walau tiap hari tubuh ini makin renta, namun roh dan jiwa masih kuat dan tegar. Ku tetap berbuah di ladang milik Tuhan, masih kuat dan tegar. Ku tetap berbuah di ladang milik Tuhan, supaya hidupku pun menjadi berkat. Hatiku tenang, imanku pun teguh, harapanku bertumbuh dan kasih pun penuh. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus.